Sesawi Kur Isu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal milik iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat kaum muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat kaum muda, pada hari Rabu pada pekan biasa ke-18 ini, kita mau bersama-sama kembali sahabatku belajar merefleksikan firman Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat kaum muda dan saudara-saudaraku, sungguh dalam Injil pada kesempatan ini Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan karena permintaan ibu anak itu yang amat percaya kepadanya, Tuhan Yesus. Sahabatku, sungguh iman sang ibu itulah yang membebaskan anaknya dari belenggu setan. Sahabatku yang terkasih, dengan sungguh-sungguh merenungkan kisah ini, kita semakin menyadari bahwa iman yang kita miliki tidak hanya menyelamatkan hidup kita loh, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Sahabat-sahabatku, iman yang kita miliki memberi dampak positif bagi orang-orang yang hidup bersama kita. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabat kaum muda, dengan iman itu pula kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Kristus yang menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan pengharapan bagi banyak orang. Sungguh sebagai murid Kristus, kita dapat menghibur dan meneguhkan orang yang sedang menderita sakit, menguatkan dan memberi peneguhan bagi saudara-saudari kita yang sedang berputus asa, mengajak teman dan sahabat kita untuk berbela rasa dengan mereka yang sedang menjadi korban bencana alam, contohnya ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi. Sahabatku yang terkasih, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat kaum muda dan saudara-saudaraku, sungguh iman mendorong kita untuk mau keluar dari diri kita dan dengan sukacita melakukan tindakan-tindakan kasih yang akan meringankan beban hidup orang lain. Sahabatku,
Sungguh iman kita kepada Kristus berdimensi sosial, mampu memberi perubahan yang baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi hidup sesama kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Setia, semoga iman kami semakin mendorong kami untuk turut berpartisipasi dalam membangun tata kehidupan bersama yang lebih rukun, damai, dan adil. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Keluarga Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, belajar bersama, berefleksi bersama-sama sahabatku. Mari sahabatku, dengan sungguh-sungguh kita hidup semakin membawa perubahan bagi banyak orang, perubahan baik, semakin mampu meneguhkan, menguatkan, menjamah, menyembuhkan bagi banyak orang sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.